Masa pandemi yang membatasi aktivitas seperti saat ini lantas tak membuat semangat saya luntur untuk berolahraga seperti yang saya lakukan ini, bermain bulu tangkis. Ya, selain praktis, olahraga satu ini tidak membutuhkan banyak pemain. Social distancing tetap bisa diterapkan tentunya. Halo sahabat, berbicara tentang bulu tangkis, kalian tahu nggak? Ternyata di Kota Malang ada pengrajin shuttlecock yang penggunaannya sudah selevel turnamen nasional. Kalian pengen tahu cara pembuatannya? Yuk ikut saya. Kota Malang selain terkenal dalam dunia pendidikan, ternyata kota yang bergilu bumi Arema ini memiliki banyak sekali pengrajin dalam dunia olahraga. Salah satunya dalam dunia bulu tangkis tentunya. Permisi, assalamualaikum. Nggak perlu Mbak. Ibu tempatnya bikin shuttlecock ya di sini? Iya. Boleh dong aku lihat produksinya? Dialah Ibu Ida, seorang ibu rumah tangga yang sudah lama menggeluti dunia shuttlecock dan kini ia menjadi salah satu pengusaha sukses di bidangnya. Gimana sih bikin shuttlecock itu? Karena kan kemarin di sini ada tempat shuttlecock, aku pengen belajar. Gimana cara dari awal mungkin sampai packingnya? Boleh. Oke. Jika sahabat mengira pembuatan shuttlecock itu mudah, jangan salah. Ternyata banyak sekali proses yang harus dikerjakan. Mulai dari bulu itu mentah sampai ia terangkai menjadi sebuah shuttlecock yang siap untuk digunakan. Ini biasanya bulu angsa dari luar, dari Taiwan. Jadi impor ya, Impor, dari luar iya, ya, bulu angsa. Iya. Soalnya kalau bulu dari Indonesia nggak cukup ya Mbak. Iya. Jadi dari sana udah masuk sini, udah bentuknya udah ini ya, udah mateng, udah bisa langsung dirangkai mungkin gitu. Belum. Jadi mungkin bisa dijelaskan ini proses awalnya ngapain sih, namanya apa sih? Ini namanya mesin plong Mbak, untuk pembentukan bulu yang mau ditancap ke gabusnya. Ya, ini prosesnya. Mesin plong gitu Iya, ya namanya. namanya mesin plong. Iya. Caranya mungkin. Iya, caranya. Caranya. Ya ini Mbak, ditaruh. Nanti kan sinar lampu Mbak ya. Ya. Kalau sudah sama kiri kanan ini, baru bisa dimainkan tadi. Kalau belum, jangan, nanti bulunya biasanya apa Mbak namanya? Bahan baku utama dalam pembuatan shuttlecock ialah bulu angsa dan juga gabus sebagai tatakan. Iya. Juga gini. Nah, ini teman-teman ya. Terus nanti hasilnya? Nanti hasilnya ini. Kalau sudah dimasukkan, nah hasilnya kayak gini. Ternyata yang dipakai cuma segini. Iya. Jadi satu bulu untuk satu ini. Ini Satu helai tapi nggak semuanya Bu ya. Enggak. Kemudian bulu diletakkan pada mesin plong untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Jadi ini bulu yang masih belum diproses, maksudnya belum dibentuk. Tadi udah diproses, dicuci, dikukus dan lain sebagainya. Ini jadinya. Terus nanti kita press, kita plong di mesin plong ini. Caranya, nih ditempatin di sini, tempatin sini, terus pastikan ini lurus. Jadi ada cahaya di bawahnya ini. Kita bandingin ya sama yang belum diplong. Ini yang belum diplong, ini udah beda banget ya. Ini panjang, ini pendek. Ini yang dipakai buat nanti shuttlecock. Atau ke selanjutnya, yuk kita lanjut.
selanjutnya adalah proses perataan atau biasa disebut dengan proses ngeluh, di mana bulu yang sudah diplong atau sesuai dengan ukuran yang diinginkan akan diluruskan agar mendapatkan arah yang sesuai. Ini prosesnya namanya ngeluh. Ngeluh itu meluruskan ya. Iya. Dari yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Biar nanti hasilnya kalau dipasang di itunya, di gabusnya, kok nggak belok-belok gini. Itu nggak boleh asal-asalan nih, kayak gini. Terus nanti jika dirasa bulu sudah lurus, maka selanjutnya adalah proses perangkaian, di mana bulu akan dirangkai dan ditancapkan pada gabus yang sudah disiapkan. Menghadap ke atas. Ini ya Bu ya. Terus dimasukin sini. Buset. Kalau memang itu belajar. Iya. Tuh. Gak bisa sama kayak temen-temennya. Dia paling tinggi, harusnya enggak. Setelah seluruh lubang pada gabus terisi oleh bulu, maka langkah selanjutnya adalah proses menjahit, di mana proses ini bertujuan agar rangkaian bulu tidak lepas pada saat digunakan. Kalau dilem kan bisa nyatu. Dimasukin satu-satu. Oh, ini dapat bawahnya gitu ya. Proses menjahit ini biasa dilakukan manual oleh karyawan Ibu Ida. Di lawan arah. Iya. Terus ini kemana? Gini. Oke. Terus ini ke Ini di belakang. pengen tahu nggak caranya nih? Jadi kita masukin sini, terus lewat bawahnya ini. Terlihat mudah kan sahabat? Ternyata itu sangat sulit loh. Langkah selanjutnya adalah langkah yang penting, di mana seluruh bulu yang menancap pada gabus kemudian akan dilem. Hal ini bertujuan agar ketika penggunaan bulu tidak lepas dari gabusnya. Ya, Pas, iya. iya. Iya, dan lemnya juga ada ukurannya Mbak, dan perbandingannya juga ada, jadi nggak asal nyampur gitu. Oh, ini lemnya bikin sendiri. Iya pakai epoksi gini ya, epoksi. Komposisinya di atas sini. Iya, Oke, terus itu yang dilem ini sebelah. Setelah proses pengeleman, maka setelkok akan didiamkan pada suhu ruang sekitar 1 malam. Iya, sama dalamnya gabus ini. Oh, bagian dalam gabusnya. Iya. Setelah itu luar dari benangnya, Iya. dalam dari benangnya. Oh, Jadi rata. Rata. Tadi dilem, udah semalaman dibiarin, terus kering. Setelah itu dibersihkan, sisa-sisa benangnya ini dibersihkan, diguntingi, ya dirapikan. Ini kan tadi sudah diguntingi Mbak ya, ini kan langsung diguntingi. Kalau diguntingi, ini Mbaknya minta. Oke, perbandingannya ketika tadi belum dirapikan, Iya. itu dia masih ada sisa-sisa benang kayak gini. Jadi masih ada apa ya, benang yang masih panjang-panjang. Kalau udah dirapikan, udah dirapikan, nah dia udah rapi, udah ada sisa benang. Sisa benangnya udah nggak ada semua. Nah, terus ditambah sama ini. Ini apa Bu? Stiker ya? Pakai stiker ya? Stiker satu apa nih? Badminton shuttlecock. Ya Bu, tadi kan sudah sampai ke
finishing apa tadi ya? Pengeleman. Habis dijahit, setelah itu dilem, terus dirapikan. Setelah kering dan menempel dengan sempurna, maka tiba giliran untuk melakukan quality control. Quality control dilakukan dengan cara mengetes shuttle-cock satu persatu. Jika lajunya tidak lurus, maka dia termasuk dalam golongan yang goyang. Dan jika dia stabil, maka dia lolos uji kontrol. Produk shuttlecock yang diberi merek All You ini sudah merambah pasar sampai keluar Pulau Jawa loh sahabat. Pengiriman bisa sampai Makassar, Papua, bahkan ada yang di Pulau Bali. Kita tarik ke depannya enggak ya? Buat. Sampai berapa ini? Sampai berapa? 6 biasanya Mbak. 6 dimasukkan. Oh, jadi satu stopnya kan isinya 12. Iya. Itu kan kena angin toh, kena angin. Setelah itu kita rapikan. Ada bulu-bulu yang dia nggak sesuai sama arahnya, ada yang masuk. Itu kita rapikan biar. Ya Allah, ini dari langkah 1 sampai terakhir ini aku bisa cuma ini doang. Aku bisa. Selamat. Selamat. Ini pertama kalinya udah ada ini doang. Kalau udah dibakar hasilnya kayak gini. Oh, dibakarnya tuh gimana Bu? Dibakar di atas kompor biasanya kalau saya. Langsung gitu. Iya, langsung kayak. Kira ada mesinnya kayak gitu. Enggak ada. Semua ya. Oh, semuanya Bu ya? Kirain cuma ujungnya doang yang dibakar. Enggak. Sampai nempel, dia sampai nempel ke ini, ke bungkusnya yang ini. Jadi bakar sampai nempel. Itu Mbak. Itu kalau disuruh nyoba itu. Oh, ini seberapa jaraknya nanti takutnya kebakar. Ya. Enggak, Mbak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah. Tuh kan? Enggak apa-apa. Terus Ya. kayak ininya. Kita lihat ini hasil saya, ini hasilnya Ibu. Tuh apa ya, belajar. Udah kayaknya. Oke sahabat, saya pamit undur diri dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Stay healthy and bye-bye.